Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, kalau antum perhatikan dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan, kemudian dengan hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala di Kitabul Jami' Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala banyak membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tetangga, ya. Kemudian dan juga berbakti kepada orang tua. Kalau kita lihat dari hadis pertama, beliau menyebutkan berkaitan dengan orang tua, yaitu hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ya nak? Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Itu yang pertama kan? Kemudian disusul hadis berbakti kepada orang tua. Hadis yang berikutnya ridallah fi ridal walidain. Dua hadis kan? Kemudian dibawakan lagi oleh beliau hadis ayyudzanbi a'zam. 3 hadis. Ini masuk juga yang keempat. Menunjukkan apa? Ahamiyah. Di ahamiyati birril walidain. Pentingnya berbakti kepada orang tua. Dan juga li'idhami sya'nil walidain, dikarenakan agungnya kondisi kedua orang tua. Beliau menyebutkan ma ja'a fi anna tasabbub ila syatmil walidain minal kabair. Bab yang berkaitan dengan bahwasannya at-tasabbub, menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab dicelanya kedua orang tua, dicaci, dimaki kedua orang tua, minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Faham gambarannya? Dari bab ini tadi, seseorang yang menjadi sebab kedua orang tuanya dicaci maki oleh orang lain, semata-mata menjadi sebab, itu dosa besar. Apalagi kalau dia langsung yang sebagai mubashir, pelaku, sebagai fa'il, sebagai musabbib, penyebab, itu saja dihukumi dosa besar. Apalagi kalau dia memang pelaku, al-mubashir. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membawakan hadis an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah sahabi, Amr ibn al-As sahabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang mencaci, mencela, memaki kedua orang tuanya. Syatm, cacian, makian, cela. Qil, lalu ada yang berkata kepada Rasul, berkomentar, wahal yasubur rajulu walidayhi. Apakah ada seseorang yang tega mencela, mencaci maki kedua orang tuanya? Tergambar enggak antum? Ini yang ada di zaman sahabat ya. Kalau zaman sahabat dulu tidak tergambar kan, kok ada orang bisa tega mencaci maki bapaknya dia, bapak kandung. Dibilangi, gila lah bapak. Apa kalau istilah bahasa orang Palembang ya, mungkin dengan bahasa kampret lah, buyan lah, segala macam keluar bahasa-bahasa kebun binatang, ditujukan kepada orang tuanya. Tidak tergambar di kalangan sahabat. Kalau zaman sekarang, jangankan seperti itu. Kejadian yang kemarin di Lampung, memenggal bapaknya kan, ya kan, bapaknya dibunuh bapaknya. Qal, kata Rasul, na'am, ada seseorang yang mencela, mencaci maki bapaknya. Gambarannya
yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yaitu gambarannya, dia, orang ini tadi, yasubbu abar rajuli, mencela bapak orang lain. Si A, si B. Si A bilang ke si B, bapak kau pendek. Pendek, hitam. Jelek. Apa kan? Bulet pula. Dia mencaci maki bapak orang. Itu gawe budak kecil. Ya tak? Itu ingat ada batu-batu. Ini bapak-bapakan. Ini bapakan. Ya kan? Ya? Ya. Tinjak. Buang, dibuang. Nah, papangan dengan itu kan kayak yang dusun itu kan. Nah, lempar lagi balas-balasan. Dia mencela bapak orang lain, fayasubbu abah. Orang itu tadi balas ke bapaknya. Bapak kau itulah juga. Lapeka, tua bangko. Nah, balas. Wayasubbu ummah. Dia cela maknya orang lain tadi. Mak kau tuh galaknya recek, ngerepet. Kalau bahasa dusun kami tuh ada tipe ibu yang suka ngindunin anak. Tahu untuk ngindunin anak? Bahasa dusun ngindunin anak. Rudi. Kalau anaknya bebalah, istilahnya itu berkelahi, itu ikut campur. Datang kalau dusun bawa kayu, kocar kacir udah kecil kan. Saling caci maki. Yang tadi malas juga fayasubbu ummah. Itu gambarannya kata Rasulullah SAW. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa fi hadzal hadits annahu la yajuzu lil insan ay yakuna sababan fil isaati ila walidayhi. Pada hadis ini terdapat faedah bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seseorang insan untuk menjadi sebab. Sebab apa? Sebab di dalam terjadinya keburukan kepada kedua orang tuanya. Menjadi sebab orang berbuat buruk, berbuat jelek terhadap kedua orang tuanya, baik dengan sisi kalam, ucapan, ataupun tindakan. Kama annahu huwa la yusi'u ila walidayhi. Sebagaimana dia tidak diperbolehkan untuk berbuat buruk, berbuat jelek kepada kedua orang tuanya, fala yakunu sababan fil isaati ilaihima. Maka dia juga jangan menjadi sebab bagi orang lain untuk berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Wa a'zamul isaa'ah asyatmu wassabbuh. Isaa'ah, gangguan, keburukan yang paling besar adalah asyatm. Cacian, wassabab dan celaan. Asyatm, as-sabab sama ya. Cacian dan celaan, makian. Fala yajuzu lahu yatasabbab fi syatmi walidayhi. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjadi sebab tercaci makinya kedua orang tua dia tadi. Bapaknya tidak ada masalah ya ikhwan, tidak ikut-ikut campuran urusan anak-anak, tapi dibawa-bawa ke tempat bermain. Difahami? Qala sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi syatmur rajuli walidayhi. Rasulullah SAW menyatakan, termasuk bagian dari dosa besar tercelanya, tercaci makinya kedua orang tuanya dia tadi. Yaitu seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Syatmur rajuli walidayhi. Ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya. Fastaghrabas sahabatu hal hunaka mu'minun yasubbu walidayhi. Sehingga para sahabat merasa aneh, merasa heran. Apakah ada seseorang mukmin yang tega untuk mencaci maki, mencela maknya dia sama bapaknya dia? Wa yashtumu walidayhi, serta mencela kedua orang tuanya. Rasul menyatakan, na'am, ada. Gambarannya yasubbu abar rajuli fayasubbu aba wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Dia mencaci maki bapak orang lain tadi balas caci maki bapak dia. Kemudian dia caci maki mak orang lain, dia balas juga caci maki mak kita. Difahami? Faham azam? Gambarannya? Ya. Apalagi antum berdua, jangan caci maki imam sama aulia. Kalau imam mencaci aulia, aulia caci imam,
Itu sama-sama bapak sama emak antum berdua. Difahami? Ini kemungkaran di atas kemungkaran, ya kan? Bapak kandung dicaci maki sama dia, tidak diperbolehkan. Makanya jangan suka mencaci maki orang lain. Ya ikhwan, ana tanbih dalam hal ini tadi. Juga jangan jadi sebab antum, gurunya antum dicaci maki sama orang lain. Gara-gara antum mencaci maki guru orang lain. Kalau antum ingin dalam penjagaan ilmu agama ini tadi dalam bentuk bantah-bantah, bantahlah dengan ilmiah. Jangan sampai bantahan yang tidak ilmiah tadi menyebabkan antum membantah orang lain tidak ilmiah dengan cacian dan celaan, sehingga gurunya antum dicaci maki, dicela juga oleh orang-orang juhala. Tidak diperbolehkan. Ini ada kaidah wa tasabbubu lahu hukmul mubashirah. Wa tasabbub, sebab, ya, atau penyebab, dihukumi mubashirah, pelaku langsung, ya. At-tasabbub lahu hukmul mubashirah, penyebab itu dihukumi langsung pelaku. Yang disoal di hadis arba'in, pada hadis nomor berapa kira-kira bisa antum ambil faedah at-tasabbub lahu hukmul mubashirah, sebab itu dihukumi sebagai pelaku atau penyebab dihukumi sebagai pelaku. Yang ujungnya fala yalumanna illa nafsa wa idza wajada syai'an falyahmadillah wa idza falyahmadillah wa idza wajada syarran wa iradzalika fala yalumanna illa nafsa. La. Hadis Jibril. Ya. Dari sisi mana? Yang ngasih pelajaran-pelajaran Islam, iman, dan ihsan siapa? Rasul yang menjelaskan. Siapa penyebabnya tadi? Jibril. Makanya Rasul menyatakan, fa innahu Jibril yu'allimukum atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian mengajari agama kalian. Yang mengajari hakikatnya siapa? Jibril kah? La. Rasul alaihi salatu wassalam. Ya kan? Rasul yang menjelaskan Islam antuk minabillah. Ya kan? Iman itu begini, Islam antasyhada la ilaha illallah wa tuqimas shalah, antuk minabillah wa malaika, ketika ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu semua Rasul bukan? Rasul. Tapi karena Jibril menjadi sebab, ya, menjadi sebab, maka dinisbatkan kepada Jibril. Sama, segala sesuatu yang menjadi sebab, makanya dalam hukum Islam juga dihukumi sebagai apa? Sebagai pelaku. Difahami? Makanya dalam Islam, dalam hukum qisas, pelaku eksekutor sama otak semuanya kena. Difahami? Yang bunuh onta itu siapa? Entahnya Nabi Saleh. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, fa'aqaruha, dalam bentuk jamak, padahal pelakunya tidak banyak, ya, tapi disebutkan fa'aqaruha. Yang lain-lain yang menjadi penyebab juga digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Ini kaidah. At-tasabbub lahu hukmul mubashirah, atau al-mubasyarah. Sesuatu yang merupakan penyebab dihukumi langsung sebagai pelaku. Jadi dilihat, ya, ketika ada permasalahan, jangan antum semata-mata nilai siapa pelakunya.
siapa penyebabnya ini tadi. Difahami? Fala yasubbu walidayhi huwa, janganlah dia mencela kedua orang tuanya. Wala yatasabbab fi sabbihima, dan tidak diperbolehkan dia menjadi sebab di dalam tercelah, tercaci makinya kedua orang tua dia. Fakama yahtarimu walidayhi yahtarimu waliday al-akhar, sebagaimana dia punya kewajiban menghormati kedua orang tuanya, maka dia juga punya kewajiban untuk menghormati umak sama bapak yang lain. Difahami? Jangan mentang-mentang maknya yang lain. Mak kau pendek, mak kau pendek. Ubak kau kecil, ubak kau sipit. Nah, saling caci maki wong sekayu ketemu wong Sunda, ya kan? Gimana kalau sekayu saya kata Sunda? Ubak sekayu kan ubak ubak kau picik katanya. Apa peceng ya, peceng picing ya, ubak kau picing. Kalau sekayu malas di wong wong Sunda apa Pak? Tadi wong sekayu ngomongnya yang Sunda, yang Sunda ngomong sekayu, ubak kau picing katanya. Wong sekayu balas apa? Bapak, karena bapaknya wong bapaknya wong Sunda gimana kalau bapak manggil bapak Sunda? Bapak, kata sekayu, bapak naik picek. Sebalas-balasan tak boleh, antum ya, haram. Itu namanya caci makian, tidak diperbolehkan. Lianna lahuma hormatan, dikarenakan mereka berdua punya kehormatan. Wa hadza istadallu bihi ala qaidati saddid dzara'i. Ingat, ihfazuha lakum. Ini hadis ini mereka para ulama gunakan sebagai dalil untuk kaidah saddud dzari'ah. Kaidah saddud dzara'i. Dzari'ah itu sesuatu yang bisa menyampaikan ke sesuatu yang buruk. Itu namanya dzari'ah. Difahami? Kan mencela maknya bapak orang lain itu kan bisa menyebabkan orang mencela ya. Itu tadi. Li'anna sabbal akharin dzari'atun ila sabbil walidain. Dikarenakan mencela orang lain bisa menjadi dzari'ah, jembatan, perantara untuk tercelanya, tercaci makinya kedua orang tua dia. Makanya tidak boleh antum, jangan ganggu orang lain kalau tidak ingin diganggu, ya kan? Kalau Anda tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti. Ya guys, nasihat siapa itu? Lu pernah tuh? Kalah antum. Tidak pernah dengar? Kalau Anda tidak ingin menyakiti, janganlah. Kalau Anda tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti. Pernah dengar? Banyak kemarin disebar-sebar di grup-grup WA. Ya, di grup-grup WA, mak lampir. Ada uang motong, ada kan? Kalau disebar-sebar itu kan dulu kan? Nasihat mak lampir, seperti itu. Ya, dulu disebar-sebar di grup-grup WA sama ikhwan-ikhwan. Ya, dampak negatifnya seperti itu. Mengganggu orang lain, kita juga akan diganggu orang lain. Coba kalau tidak ganggu orang lain. Wa ma kana yufdi ilal haram fahuwa haram. Ini kaidah. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram, hukumnya haram. Difahami? Ini kaidah penting ya, kaidah saddud dzari'ah. Intinya kaidah penting. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram, itu hukumnya haram. Contoh, antum naik pohon kelapa, itu hukum asal naik pohon kelapa itu gampang, mubah ya, mubah, dan antum bisa, memang mumpuni, antum bisa naik, manjat, hukum asal mubah. Namun kalau antum naik pohon kelapa itu tadi bisa menyebabkan antum ngelihat aurat, ya, ngelihat aurat tetangga, orang lagi mandi, maka hukumnya haram. Antum naik pohon dogan itu tadi. Difahami? Walaupun itu mubah.
Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram, hukumnya haram. Apapun. Maka na yufdi ilal haram fahuwa haram. Ini kaidah baku. Qaidatun mundhabithah. Ya. Itu yang dikenal dengan al-wasail laha hukmul maqasid. Semata-mata perantaranya tadi, kalau seandainya mengantarkan kepada hukum yang haram, maka hukumnya haram. Fahadha fi saddudz dzara'i. Maka pada hadis ini terdapat padanya saddudz dzara'i. Wa kama fi qouli ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka seru dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bisa menyebabkan apa? Fayasubbullah, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm. Dengan penuh permusuhan didasari tanpa ilmu. Fa-nya fa apa nih? Fa sababiyah. Karena sebelumnya ada larangan. Ya. La nahi. Sabul asnam hadza wajibun. Mencaci maki, mencela berhala ini wajib. Iya apa enggak? Antum ceramah, boleh-boleh saja antum ceramah mengatakan itu Tuhannya antum caci makilah. Patung ini segala macam. Boleh saja. Dan itu wajib. Memang perlu kita merendahkan mereka. Cuman kalau yang demikian itu tadi bisa menyebabkan mereka dengar ceramah antum karena keluar-keluar di masjid. Masjid dekat pula dengan gereja. Nanti dia ceramah lagi dia. Iya, lewat gereja. Hari Jumat antum ceramah, khutbah, caci makian habis pokoknya terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Hari Ahad habis pula Tuhan Allah Subhanahu wa taala dibabat habis sama mereka. Tidak boleh, hukumnya haram. Li'annahu min ingkaril munkar, dikarenakan mencela berhala itu termasuk apa? Ingkarul munkar. Walakin idza tarattaba 'ala hadzal inkar munkarun a'zam. Akan tetapi kalau terhasilkan dari pengingkaran seperti ini muncul kemungkaran apa? Yang lebih besar. Wa huwa annahum yuqabiluna dzalik bisabbillahi azza wa jalla, yaitu mereka membalasnya, melawannya dengan cara mencela Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insani yamtani ihtiraman lillahi azza wa jalla. Maka seseorang insan hendaklah menghindar, ya, menjauhi, mencaci maki berhala tersebut dalam rangka menghormati Allah azza wa jalla. La min ajli ihtiramil asnam, bukan dikarenakan untuk menghormati berhala tadi. Difahami? Ini masuk juga ya ikhwan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lakin idza tarattaba 'ala hadzal inkar munkarun a'zam, maka tidak boleh ingkarul munkar. Kalau menimbulkan kemungkaran yang besar, maka ingkarul munkarnya ditiadakan pada saat itu. Ada 4 rincian ingkarul munkar. Ana dugaan kayaknya udah disampaikan Ustaz Habib mungkin ya? Hah? Sudah tahu. Yang pertama, nasihin. Kondisi seseorang mengingkari kemungkaran itu ada 4 keadaan. 3. Masa 3? Hah? 4. Ada 4. 1. Ingkar mungkar itu ada 4. 1. Ada 4 marohil, 4 marhalah. Antum bisa lihat syarah Syekh Shalih Al-Syekh ketika mensyarah hadis arba'in, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Atau antum bisa lihat keterangan dari Syekh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam Jami'ul Ulum al-Hikam, tapi agak ketika menjelaskan hadis man ra'a minkum munkaran. 1. Hah? 1 ini tadi. Mengingkari kemungkaran, timbul kemungkaran yang azam. Ya. Hukumnya apa? Ingkar mungkar ketika itu haram dikerjakan. Difahami? Si Yakub faham? Ya. Ada kemungkaran. Faham tak anta ya Masmuk ya Muhammad. Ya Syekh Muhammad. Faham tak Muhammad?
Ngerti dia bahasa Indonesia? Tafam orang Indonesia. Tafam bila orang Indonesia. Indonesia bahasa Sekai, bahasa Jawa. Bahasa Sekai, bahasa Jawa. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ingkarul munkar, apabila kita mengingkari kemungkaran dan muncul kemungkaran yang a'zam, maka haram ketika itu mengingkari kemungkaran dengan tindakan. Sudah cukup dengan dalam hati. Dalam hati akan tetap ada walaupun sampai hari kiamat. Seandainya pun antum tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan tindakan, tapi dalam hati antum tetap punya kewajiban mengingkari kemungkaran. Contoh kehidupan kita sehari-hari. Ada orang mabuk-mabukan. Ya, mabuk-mabukan. Preman-preman, bawa golok, bawaan. Antum kalau negor mereka, ya sudahlah, antum dalam hati mengingkari, sudah lewat. Wa idza marru bil lagwi marru kiraman, ya sudah, bablas. Daripada kakek di tempatnya pakai ini parang ini, sudah dalam hati antum mengingkari, membenci tindakan tersebut. Difahami? Yang kedua, atau misalkan kemungkaran yang di negara mayoritasnya non muslim, ya, ada kemungkaran. Kita seorang muslim mengingkar kemungkaran tadi, tiba-tiba dia datang satu mobil misalkan menghancurkan masjid, ya enggak? Nah, termasuk juga yang dicontohkan oleh para ulama adalah kemungkaran-kemungkaran yang disebabkan oleh orang-orang yang mengingkari ulatul umur sehingga timbul kemungkaran yang besar. Contoh kasusnya di Halab, Suriah. Mereka ingin mengingkari kemungkaran yang ada pada presiden ketika itu. Namun timbul madarat yang mereka dapatkan dalam rakyatnya sampai dibantai, dibunuh dan yang lainnya. Kondisi kedua, mengingkari kemungkaran, berubah kemungkaran tadi secara totalitas, bil kulliyah. Ya, yataghayyar al munkar bil kulliyah. Berubah secara totalitas. Maka hukumnya wajib untuk mengingkari kemungkaran. Contoh misalkan gambaran seorang bapak bilang ke anaknya, atau seorang ustadz bilang ke muridnya, ngapa? Main catur ustadz. Main catur pakai duit. Nah, judi ini tadi. Diingkari kemungkaran dan berhenti. Hukumnya wajib. Ya, antum punya anak antum buka aurat, ditegur, dah pakai kerudung akhirnya dia. Ini hukumnya wajib. Atau yang ketiga, antum ingkari kemungkaran, berkurang kemungkaran tadi. Tidak berubah secara kulliyah. Ya, tidak hilang, ada muzawal bil kulliyah, tidak hilang, tapi juz'an. Cuman sedikit, separuh atau sekian puluh persen lah. Ini juga hukumnya wajib. Dijengokin, nah ada budak kecil ini, dia gawin, nah ngibon, main dom, tahu main dom? Ya kan, main dom, ada duit juga, berjudi, sambil ngibon. Di belakang kebun rumah antum kan, antum kejar, ya enggak? Pergi mereka. Beberapa orang tadi lari, ya kan? Ternyata beberapa orang ini tadi pindah tempat. Satu lagi kabur, kan? Dua kabur, sisa 3 orang pindah tempat. Berarti kan masih ada kan? Tapi udah berkurang kan? Itu tadi. Nah, ini masih wajib juga antum mengingkari. Yang keempat, mengingkari kemungkaran, namun timbul kemungkaran yang semisal. Nah, di sini dikembalikan ke ijtihad para ulama. Ya, dikembalikan ke ijtihadnya para ulama. Ini nanti para ulama yang meninjau, ahlul halli wal aqd. Ya, dia meninjau, nampaknya ini kalau diingkari masih mending kemungkaran ini dibandingkan ini. Itu ijtihadnya para ulama, bukan kita. Mereka-reka atau menerka-nerka dalam masalah ini. Kemudian kata Syekh Shalih Al Fauzan, innama min ajli ihtirami haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tidak mengingkari, tidak mencaci maki berhala tadi hanyalah dikarenakan untuk menghormati hak Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana inkarul munkar yuaddi ila munkarin a'zam minhu fa innahu yamtani'. Dikarenakan kalau seandainya ingkarul munkar bisa mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar darinya, fa innahu yamtani', maka tidak diperbolehkan. Mumtani'un, terlarang.
mamnu, ya. Wa yakunu hadza min irtikabi akhafid dararain. Nah, ini masih dikategorikan apa? Irtikab akhaf dararain. Ya. Mengambil atau mengerjakan kemudaratan yang paling ringan. Lidaf'i a'lahuma, dengan tujuan untuk menolak madarat yang paling besar, yang paling tinggi. Wa yakunu hadza min qa'idati saddidz dzara'i' allati tufdhi ilal haram. Serta ini juga masuk dalam kaidah saddudz dzara'i', menutup celah yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Fala yajuzu laka an tasubba walidayka aw tashtuma walidayka mubasyaratan. Engkau tidak diperbolehkan untuk mencaci maki, mencela mak dan bapakmu secara langsung. Wala antatasabbab fi dzalik, dan juga engkau tidak diperbolehkan untuk menjadi sebab di dalam celaan tersebut. Lihat, ada faedah indah ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari Al-Imam Ibnu Mulakin ya. Ibnu Mulakin menyatakan hadzal hadis. Hadisnya mana? Hadis ini ya. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Aslun fi qat'iz dzara'i. Asal, merupakan dalil pokok inti di dalam memutus dzara'i. Jembatan-jembatan yang mengantarkan kepada sesuatu yang tidak bagus. Wa anna man ala fi'luhu ila muharramin, lihat kata beliau, wa illam yaqsud kaman qasada wa ta'ammadahu fil itsmi, dan bahwasannya siapa yang perbuatannya bisa ala itu maknanya raja, kembali kepada perkara yang haram, wa illam yaksud, meskipun dia tidak ada keinginan, namun perbuatan dia tadi bisa mengantarkan kepada yang haram. Lihat kata beliau, kaman qasadahu wa ta'ammadahu fil itsmi. Masya Allah ya ikhwan, ini tanbih besar bagi kita thalabatul ilm. Antum ketika bertindak tuh pikir matang-matang, tindakan antum ini bisa mengantarkan kepada perkara yang haram apa enggak? Walaupun niat antum tidak ingin melaksanakan perkara yang haram tadi, namun kalau ternyata tujuannya akhirnya bisa mengantarkan kepada perkara yang haram, maka antum seperti apa kata Ibnu Mulakin, kaman qasadahu wa ta'ammadahu fil itsmi, sebagaimana orang yang ingin atau menyengaja di dalam melakukan perbuatan dosa, dosanya sama. Faham? Orang ini sebenarnya bukan ingin mencela mak dia, tapi dihukumi sama Rasul mencela emaknya dia, bapaknya dia. Anak ambil contoh praktek kita sehari-hari. Antum ingin misalkan bermuamalah, ya, bermuamalah. Antum sebenarnya bukan ingin bermuamalah ribawiyah. Tidak ada keinginan antum ingin bermuamalah ribawiyah. Ketika antum ingin bermuamalah ini, antum pikir, kira-kira muamalah antum ini bisa mengantarkan tidak ke sana? Itu dalam bab muamalah. Dalam bab dakwah misalkan, dakwah, antum ingin berdakwah, tidak ada niat-niatan antum untuk memunculkan misalkan perkara-perkara yang sifatnya bid'ah. Tidak ada niat antum. Dan antum tidak ada niatan untuk melakukan perkara yang haram. Namun antum pikir dari dakwanya antum ini, kira-kira ini bisa menjadi celah enggak, jembatan enggak, untuk orang memunculkan suatu kebid'ahan nantinya, atau bisa mengantarkan kepada perkara yang haram. Ini jadi pertimbangan. Lihat kata beliau, ala taro annahu alaihi salatu wassalam naha ayyal ana rajul walidayhi. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melarang seseorang itu melaknat kedua orang tuanya? Fakana zahiruhu tawalli al-la'n. Secara zahir, ya, zahir
yang ada pada dia, dia sendiri yang melakukan celaan tersebut. Falamma atau fakana zahiru tawalli al-la'n, secara zahirnya dia berpaling dari la'n. Tawalla yatawalli, berpaling dari celaan. Falamma akhbaro annahu idza sabba abar rajuli, namun tatkala Rasul mengabarkan ya, bahwasannya dia tadi apabila mencela bapak seseorang sehingga fayasubu rajulu abau, sehingga orang lain tadi mencela bapak dia ya, wa ummahu, dan maknya dia, kana kaman tawalla zalika binafsi, maka dia bagaikan orang yang langsung terjun dalam celaan itu dengan sendirinya. Secara zahirnya dia kan tidak mencela bapak orang lain, tawalli, berpaling. Ya enggak? Secara zahir dia berpaling dari mencela maknya dia. Siapa mau nyela mak dia? Dia kan nyela mak orang lain kan? Bapakmu kampret, dia bilang. Yang dicaci dia siapa? Bapak orang lain. Dia berpaling dari mencela bapak dia. Dia tidak mau mencela bapak dia. Namun ternyata dampaknya tadi orang lain mencela bapak dia. Maka Rasul menggambarkan bagaikan dia sendiri yang terjun ngurusi mencela kedua orang tua tadi. Kana wa kana ma'ala ilaihi fi'luhu annahu kala'ni fil ma'na, sehingga puncak kembali perbuatan dia tadi bahwasannya seperti dia mencela kedua orang tua dia sendiri secara makna. Li'annahu kana sababu, dikarenakan dia adalah sebabnya. Wa minhu qauluhu ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Wa hadhi min ihda ayat saddid dzara'i. Ini termasuk salah satu ayat larangan dari saddud dzara'i. Ya. Ayat yang berkaitan dengan anjuran untuk menutup celah, ya. Ayat yang berkaitan dengan saddud dzara'i. Dan juga ayat yang lain. Wasaniyah, yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Ya. Wasalitsa wala yadribna bi arjulihinna. Wa kadza qala al-Maziri yukhadhu minhul mana min bai'i thiyabil harir. Lihat faedah terakhir ya. Demikian kata al-Maziri, diambil faedah darinya juga larangan min bai'i thiyabil harir mimman yalbisuha wa hiya la tahillu lahu. Larangan menjual baju sutra, kain sutra kepada orang yang tidak halal untuk memakainya. Wa bayul inab, dan larangan menjual anggur mimman ya'siruhu khamran wa yashrabu, kepada orang yang memerasnya menjadi khamr serta meminumnya. Li'annahu dzukira fihi atau li'annahu dzakara fihi anna man fa'ala sabab fa ka'annahu al-fa'il lidzalika syai' mubasyaratan. Dikarenakan Allah SWT menyebutkan pada ayat-ayat tersebut bahwasannya orang, atau dikarenakan fihi kembali ke Rasul ya. Li'annahu dzakara fihi, dikarenakan Rasul menyebutkan pada hadis tadi bahwasanya orang yang melakukan sebab seakan-akan dia adalah pelaku terhadap tindakan tersebut secara langsung. Ini kaidah dari Al-Imam Ibnu Mulaqqin. Ingat baik-baik faedah dari Al-Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala dalam kitab Asy-Syarh wa Tawdih. Kata beliau, anna man fa'ala fi'luhu ila muharramin wa illam yaqsud kaman qasadahu wa ta'ammadahu fil itsmi. Ihfazuha lakum, hafalkan baik-baik ya. Ini faedah ya. Anak pribadi ketika dapat faedah seperti ini jadi maklumat. Ingatkan baik-baik. Siapa? Ibnu Mulaqqin dalam kitab Asy-Syarhu At-Tawdih li Syarhi Jami' Sahih, Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Mulaqqin. Beliau menyatakan anna man ala fi'luhu ila muharramin wa illam yaqsud kaman qasadahu wa ta'ammaduhu fil ismi. Ya, supaya nanti jangan lagi nukil kata ustaz sama baik dosanya. Itu namanya tidak ilmiah. Boleh antum katakan di faedah dares kami bersama ustaz belajar, kami nukil dapat faedah ini, boleh ya. Wallahu ta'ala alam shawab. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi.